Baiklah, saya Pia Paenza. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses keperawatan kritis. Proses keperawatan memberikan pendekatan yang sistematis, di mana perawat keperawatan kritis dapat mengevaluasi masalah pasien dengan cepat. Selanjutnya ada keperawatan kritis harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan, yaitu ada 4. Yang pertama, data akan dikumpulkan dengan cara terus-menerus pada semua pasien yang sakit kritis, dimanapun tempatnya. Yang kedua, identifikasi masalah atau kebutuhan pasien dan prioritas harus didasarkan pada data yang dikumpulkan. Yang ketiga, rencana asuhan keperawatan harus diimplementasikan menurut prioritas dari identifikasi masalah atau kebutuhan. Yang keempat, hasil dari asuhan keperawatan harus dievaluasi secara terus-menerus. Selanjutnya ada pengkajian. Komponen dikunci dan fondasi proses keperawatan ialah pengkajian. Pengkajian ini merupakan membuat data dasar dan suatu proses yang dinamis. Suatu pengkajian yang mendalam kemungkinan perawat kritikal untuk mendeteksi perubahan cepat, melakukan intervensi dini, dan melakukan asuhan keperawatan. Pada asuhan keperawatan ini terdapat 3 fase pengkajian. Yang pertama ada pengkajian awal. Pengkajian awal yang dibuat dengan cepat selama pertemuan pasien dengan pertemuan pertama pada pasien, yaitu airway, breathing, dan circulation. Kedua, pengkajian dasar. Pengkajian lengkap pada pasien di mana semua sistem dikaji. Ketiga, pengkajian terus-menerus. Suatu pengkajian ulang terus-menerus yang dibutuhkan pada status perubahan pasien yang sakit kritis. Selanjutnya ada riwayat keperawatan. Riwayat keperawatan ini terjadi dari data subjektif, di mana data yang dimasukkan pandangan pribadi terhadap masalah sendiri. Riwayat secara khusus diambil dengan wawancara, tetapi riwayat memerlukan proses yang harus dimodifikasi untuk menemukan defisit pasien sakit kritis. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik menghasilkan data objektif melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada pasien. Selanjutnya, sumber lain pengkajian dari data objektif yang berasal dari pengukuran di tempat tidur seperti alat pengawasan, pemeriksaan laboratorium, prosedur diagnosis, dan pemeriksaan radiografi. Selanjutnya ada analisa. Setelah mendapatkan data tersebut dianalisa, dari pengkajian data dasar, masalah yang aktual, potensi, dan berisiko tinggi diidentifikasikan dan diuraikan menurut prioritas sesuai dengan kebutuhan keperawatan pasien kritis. Hal ini dapat mungkin merupakan masalah yang kompleks disebabkan oleh beratnya kondisi pasien. Prioritas paling tinggi diberikan pada masalah yang mengancam kehidupan. Selanjutnya ada perencanaan. Yaitu perencanaan pembuatan tujuan, identifikasi dari tindakan keperawatan yang tepat, dan penyataan atas hasil yang diharapkan merumuskan perencanaan keperawatan. Selanjutnya ada juga implementasi. Implementasi itu adalah perencanaan dimasukkan dalam tindakan selama fase implementasi. Fase implementasi ini merupakan fase kerja aktual dari proses keperawatan. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir, evaluasi. Evaluasi suatu perbandingan antara hasil aktual pasien dan hasil yang diharapkan terjadi dalam fase evaluasi. Pada bagian ini menunjukkan pentingnya modifikasi dalam perencanaan keperawatan atau pengkajian ulang total dapat diidentifikasi. Proses keperawatan adalah suatu siklus saling ketergantungan, saling berhubungan, dan dinamik. Sebagaimana status keperawatan pasien kritis yang mengalami perubahan, demikian juga proses keperawatan terus untuk memenuhi tantangan. Sekian penjelasan dari saya tentang proses keperawatan. Saya ucapkan terima kasih.